Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam The 1 Minute of Law Studies. Berjumpa lagi di kanal YouTube ini. Kita lanjutkan pembahasan terkait dengan pembuktian. Pada episode sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan definisi, konsep dasar, dan alat-alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata. Kali ini kita akan membahas secara spesifik terkait dengan standar pembuktian. Jadi standar pembuktian adalah patokan yang dijadikan hakim dalam menilai alat bukti serta daya buktinya terhadap dalil-dalil para pihak. Jadi standar pembuktian berbicara tentang requirement, ya, minimum requirement atau syarat minimum suatu alat bukti dianggap mampu membuktikan dalil-dalil yang dikemukakan para pihak. Nah, dalam doktrin pada dasarnya ada 3 standar pembuktian. Yang pertama adalah preponderance of evidence atau ketercukupan bukti. Yang kedua adalah clear and convincing evidence atau bukti yang terang dan meyakinkan. Lalu yang ketiga adalah beyond reasonable doubt. Jadi bukti yang jelas tidak terbantahkan kebenarannya. Nah, kita bahas satu persatu standar pembuktian ini. Preponderance of evidence ini adalah standar pembuktian paling rendah di antara ketiga standar pembuktian tersebut, karena di sini hanya dipersyaratkan bukti minimum ya, untuk membuktikan dalil yang dikemukakan pihak. Nah, preponderance of evidence ini sebenarnya diterapkan dalam menyelesaikan perkara-perkara volunter atau permohonan, di mana hanya ada pihak pemohon, tetapi tidak ada pihak lawan, tidak ada pihak tergugat, tidak ada pihak termohon. Jadi misalnya ketika memeriksa perkara penetapan ahli waris, maka bukti yang diperlukan adalah akta kelahiran, akta perkawinan dari kedua orang tua, lalu saksi-saksi yang mengetahui peristiwa kematian dari pewaris, hubungan antara pewaris dan ahli waris, harta waris, dan sebagainya. Nah, bukti-bukti ini tidak perlu dibenturkan dengan bukti lawan karena memang tidak ada pihak lawan dalam perkara permohonan, sehingga dengan terpenuhinya alat-alat bukti tersebut serta memperhatikan substansi atau relevansi dari alat bukti terhadap materi pokok perkara, maka dianggap telah terbukti dalil yang dikemukakan oleh pemohon dalam permohonannya. Nah, bukti preponderance of evidence ini dapat digunakan oleh hakim jika perkara tersebut tidak memerlukan pemeriksaan atau tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap bukti-bukti lawan. Jadi preponderance of evidence ini sekadar memeriksa bukti-bukti yang ada untuk mencocokkan dengan dalil-dalil para pihak. Jika dianggap sudah memenuhi jumlah atau syarat minimum, maka dianggap telah terbukti dalil-dalil pemohon tersebut sehingga patut untuk dikabulkan. Nah, ini juga diterapkan dalam pemeriksaan perkara gugatan jika perkara tersebut diputus dengan fair stake. Jadi, ketika tergugat atau termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka secara hukum dia dianggap telah mengakui dalil-dalil dari penggugat atau pemohon. Dengan catatan bahwa ketidakhadiran tergugat atau termohon tersebut tidak disebabkan oleh halangan yang sah. Jadi ketidakhadirannya bukan karena panggilan tidak sampai, jurusita salah memanggil, ya, jadi bukan itu. Panggilan telah disampaikan, tetapi yang bersangkutan tidak datang ke persidangan tanpa alasan yang dapat diterima menurut hukum. Nah, kemudian yang kedua, standar pembuktian clear and convincing evidence, bukti yang jelas dan meyakinkan. Nah, standar pembuktian ini digunakan dalam pemeriksaan perkara gugatan atau kontensius, di mana penggugat dan tergugat saling mengajukan argumen yang bertolak belakang dan mengajukan bukti-bukti yang juga bertolak belakang. Dalam standar pembuktian ini, maka hakim menilai bukti dari kedua belah pihak, menilai secara formil dan material. Jika secara formil keduanya dianggap telah memenuhi persyaratan, maka yang dinilai selanjutnya adalah materi dari pembuktian tersebut. Mana dari bukti penggugat maupun tergugat yang lebih kuat,
bukti mana yang melumpuhkan bukti lainnya, bukti siapa yang mematahkan bukti pihak lawan, sehingga dengan proses pemeriksaan ini dinamakan dengan pemeriksaan silang ya. Jadi membenturkan dua alat bukti dari dua pihak yang berbeda, diperiksa sedemikian rupa, diteliti materinya, substansinya, dan serta relevansinya, serta kekuatan dari masing-masing alat bukti tersebut untuk hakim menjadi dasar bagi hakim mengambil suatu kesimpulan, fakta mana yang terbukti, fakta mana yang tidak terbukti, dalil siapa yang terbukti, dalil siapa yang tidak terbukti. Nah, proses ini dicapai oleh hakim setelah melalui analisis yang mendalam terhadap kedua alat bukti yang dibenturkan tadi. Misalnya, dalam sengketa hak milik atas tanah, sertifikat A dan sertifikat B. Sertifikat A dimiliki oleh penggugat, sertifikat B dimiliki oleh tergugat. Masing-masing mengklaim bahwa objek yang disengketakan merupakan milik mereka. Lalu ditelitilah kedua sertifikat ini, sama-sama berbentuk sertifikat hak milik dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, yaitu Badan Pertanahan Nasional. Hanya saja setelah diteliti secara mendalam, ternyata sertifikat ini terbit misalnya tahun 1992. Sementara sertifikat ini terbit tahun 2004. Ada perbedaan waktu 12 tahun dari sejak terbitnya sertifikat A, kemudian terbit pula sertifikat B untuk objek tanah yang sama. Nah, dari konstruksi ini, hakim menilai bahwa lebih kuat sertifikat A karena dia terbit dahulu. Ada prinsip bahwa bukti pemilikan yang terbit lebih dahulu itu lebih kuat atau lebih meyakinkan dibandingkan dengan bukti pemilikan yang terbit di kemudian hari untuk objek yang sama. Kecuali dapat dibuktikan sebaliknya bahwa terbitnya bukti baru tersebut didasarkan pada proses peralihan hak yang sesuai dengan norma atau prinsip hukum. Nah, jadi dalam konteks clear and convincing evidence ini, hakim melakukan pemeriksaan secara optehensprach. Optegensprach artinya pemeriksaan silang, ya, membenturkan dua bukti dari dua pihak yang berbeda untuk menilai bukti mana yang lebih kuat, bukti mana yang lebih mampu meyakinkan hakim untuk mengambil suatu kesimpulan bahwa fakta ini terbukti secara hukum dan fakta ini tidak terbukti secara hukum. Jadi bukti clear and convincing evidence ini termasuk standar bukti yang tertinggi di dalam hukum acara perdata. Kemudian, kalau misalnya dalam sengketa tanah atau dalam sengketa kepemilikan atau dalam sengketa pinjam-meminjam, si tergugat mengakui secara bulat dalil gugatan penggugat dan pengakuan tersebut tidak didasarkan pada suatu itikat buruk atau untuk persekongkolan di antara penggugat dan tergugat, maka bukti tersebut dianggap mengikat dan sudah memenuhi standar clear and convincing evidence dan menjadi dasar bagi hakim untuk memutuskan bahwa gugatan penggugat telah terbukti. Nah, ada perbedaan antara clear and convincing evidence dengan standar bukti yang ketiga. Standar bukti yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, adalah beyond a reasonable doubt, atau apa istilahnya ya? Bukti yang meyakinkan dan tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi sama sekali sudah tidak ada keraguan, tidak ada lagi kemungkinan pertanyaan-pertanyaan yang mempertanyakan bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti itu. Jadi seluruh kemungkinan pertanyaan yang dimaksudkan untuk memfalsifikasi, to falsify evidence tersebut, alat bukti tersebut, itu sudah tidak ada. Kalaupun ada, itu bisa dijawab dengan bukti ini. Sebenarnya standar pembuktian ini digunakan dalam pemeriksaan perkara pidana. Itulah kenapa dalam perkara pidana, meskipun terdakwa mengakui, hakim tidak berhenti pada pengakuan tersebut, tetapi hakim akan menilai secara kebenaran material dari pengakuan itu, apa, bagaimana, kapan, dan pada situasi apa terdakwa melakukan suatu tindak pidana. Hal ini juga dimaksudkan untuk menilai sejauh mana mens rea atau niat jahat dari terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana tertentu. Nah, keseluruhan ini menjadi circumstance, ya, situasi atau keadaan yang mendasari hakim untuk mengklasifikasi tindak pidana apa yang ditetapkan kepada atau
diputuskan kepada terdakwa, lalu seberat apa pidana yang akan dijatuhkan. Jadi dari klasifikasi ini, kemudian nanti hakim akan menentukan derajat kejahatannya yang linear nanti dengan bentuk pidana apa yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Nah, apakah clear and apakah beyond a reasonable doubt ini dapat diterapkan dalam pemeriksaan perkara perdata? Bisa saja ketika itu menyangkut sengketa-sengketa yang berkaitan dengan hak-hak anak. Misalnya, jadi kalau boleh dikatakan bahwa sengketa-sengketa waris itu adalah sengketa yang berkaitan dengan hak-hak seseorang, ya, hak-hak para ahli waris yang tidak boleh diganggu gugat, yang tidak boleh yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun, karena dalam Islam misalnya pewarisan bersifat ijbari. Setiap orang tidak boleh atau tidak berhak menentukan ahli warisnya sendiri, tetapi telah ditentukan dalam syara atau dalil-dalil syara yang menetapkan bahwa ketika seorang meninggal dunia maka ahli warisnya adalah A, B, C, dan D. Nah, lalu dalam pewarisan itu ada harta-harta dari pewaris yang bisa saja bersinggungan dengan hak ketiga, milik dari pihak ketiga. Mungkin juga ada persinggungan atau sengketa antara pihak ketiga dengan para ahli waris terkait dengan kepemilikan dari salah satu atau beberapa objek waris. Nah, di sini perlu untuk melakukan pemeriksaan secara lebih mendalam. Sebenarnya harta yang ditinggalkan ini milik pewaris atau bukan? Nah, dalam konteks pemeriksaan yang seperti ini, tidak hanya dilihat kebenaran formilnya saja, misalnya sudah ada sertifikat, sudah diakui, tetapi perlu juga untuk dinilai apakah peralihan hak itu dilakukan menurut hukum atau bertentangan dengan hukum. Boleh jadi ada penyelundupan, ada misbruk van omstandigheden, penyalahgunaan keadaan di dalamnya, sehingga hakim perlu meneliti lebih jauh apakah benar klaim kepemilikan ini secara hukum benar menurut hukum, atau justru ada keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan itu dibatalkan. Nah, demikian 3 standar pembuktian yang perlu kita pahami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Jangan lupa support terus channel ini dengan subscribe, like, and comment. Terima kasih. Salam The 1 Minute of Law Studies.